Perkenalkan, aku adalah seorang suami yang saat kisah ini terjadi, tepat berusia 30 tahun. Aku berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan, yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Aku bekerja di sebuah BUMN sebagai tenaga kerja outsourcing di pinggiran kota Jakarta. Kemudian istriku adalah seorang perempuan Sumatera berdarah Banten. Kedua orang tuanya asli Banten, yang beberapa tahun kemudian keduanya memutuskan untuk bertransmigrasi ke tanah Andalas bagian selatan. Di sanalah kemudian istriku lahir. Istriku ini sebut saja namanya Rara, bekerja di sebuah pabrik kecil di daerah Kabupaten Tangerang sejak akhir tahun 2016. Istriku, karena sudah memiliki pengalaman bekerja di sebuah pabrik besar di wilayah Serang, Banten, maka ia ditawari menduduki jabatan yang lumayan tinggi di pabrik tersebut. Dan alhamdulillah, kami sudah memiliki seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia 8 tahun. Hanya saja dikarenakan kami berdua sama-sama sibuk bekerja, berangkat pagi dan pulang malam. Jadi semenjak tahun 2016 akhir, anak sematawayang kami titipkan di tempat orang tuaku di Jawa sana. Oh iya, sewaktu kejadian ini terjadi, kami tinggal di sebuah kontrakan besar dan panjang. Ada sekitar 15 kontrakan di sana. Letak kontrakan kami tidak terlalu jauh dari pabrik tempat istriku bekerja. Jadi bila istriku berangkat, ia cukup jalan kaki saja. Pun juga istirahat, istriku bisa pulang dan beristirahat di rumah. Oke, aku kira cukup untuk perkenalannya. Kini saatnya aku bercerita kejadian nyata yang aku alami. Sebuah kejadian yang bukan saja hampir membuat rumah tangga kami berantakan, tapi juga nyaris merenggut nyawaku dan istriku. Senin pagi, tanggal 10 Februari 2020. Biasanya jam 7 kurang sedikit istriku pamit untuk berangkat bekerja. Tapi hari ini ia mengambil cuti 2 hari dikarenakan ia hendak pergi ke Balaraja untuk melakukan interview kerja. Istriku mendapatkan penawaran kerja dari salah satu pabrik yang ada di sana dengan gaji yang lebih besar dari gaji yang ia terima sekarang. Karena hanya ada satu motor dan itu aku gunakan untuk bekerja, ia memutuskan untuk naik ojek online saja. Awalnya aku hendak mengantarkannya, tapi jam interview dan jam aku berangkat kerja ternyata sama. Akhirnya aku hanya bisa berpesan hati-hati kepadanya. Pagi itu kami sempat mengobrol dan berandai-andai jika nanti istriku jadi untuk bekerja di Balaraja. Kalau nanti bunda jadi kerja di sana, gimana nanti pulang perginya? Kataku agak malas, karena memikirkan bagaimana aku harus antar jemput. Nanti bunda bisa ajak satu anak buah dari pabrik lama ya, jawab istriku. Nanti dia bunda ajak kerja bareng di sana. Kebetulan rumahnya juga dekat-dekat sini kok. Wajahku langsung cerah begitu tahu kalau nanti aku tidak terlalu repot untuk antar jemput. Siapa emang bun? Tanyaku. Diki. Diki adalah salah satu anak buah istriku di pabrik ini. Diki juga sudah kami anggap sebagai adik sendiri. Selain sesama orang Lampung, juga karena kami sudah menghafal sifat anak muda itu. Bukan, jawab istriku. Aku langsung memandang istriku dengan heran. Terus siapa? Sukirman ya? Dia anak buah bunda juga. Kerjanya bagus, makanya bunda mau ajak buat kerja di sana. Kenapa bukan Diki aja bun? Tanyaku setengah menuntut. Istriku menggelengkan kepalanya. Diki masih diperluin di pabrik bunda yang lama. Gak enak juga main asal ambil aja sama bos. Kalau Kirman ini dia emang anak buah bunda. Kasihan ya. Dia di sini gajinya harian, mana dia anaknya udah 2, masih kecil-kecil lagi. Istriku menerangkan panjang lebar. Aku akhirnya mengiyakan perkataan tersebut.
Aku berpikir, yang penting aku nggak susah, nggak capek bolak-balik antar jemput. Lagian istriku juga baik, membantu anak buahnya yang susah. Ya udah bun, asal jaga kepercayaan ayah ya sayang. Aku akhirnya memilih untuk mempercayainya. Jam 9 pas, aku berangkat bekerja. Tak lupa aku berpamitan kepada istriku. Setelah itu aku berangkat dengan mengendarai sepeda motor Metiku. Waktu tempuh dari kontrakanku ke tempat kerja sekitar 40-50 menit dengan jalan santai. Jadi ya seperti biasa, saat itu aku sedang gas motorku di antara kecepatan 50 km per jam. Tapi tiba-tiba saat aku sudah sampai di sekitar daerah Jatiuwung, motorku tiba-tiba saja mati. Ya ampun, kenapa nih motor? Kok tahu-tahu mati? Kataku dalam hati. Aku lalu mendorong motorku ke pinggir. Lalu aku coba menekan starter motor. Gagal aku starter, aku coba lagi dengan cara diengkol. Motor aku standarkan 2, lalu aku mulai mengengkol. Terasa enteng tanpa ada angin balik. Yaelah, masa kumat lagi nih penyakit. Ujarku mengetahui penyebab mendadak motorku ini. Penyebabnya adalah loss kompresi. Penyakit ini memang dulu sering motorku alami, tapi itu sudah lama sekali. Kalau nggak salah, motorku terakhir loss kompresi adalah sekitar tahun 2017. Lalu entah mengapa, aku tiba-tiba saja merasakan perubahan pada moodku. Yang awalnya baik-baik aja dari berangkat langsung berubah menjadi jelek begitu mengalami kejadian loss kompresi ini. Hanya saja aku mencoba untuk bersabar dengan cara memilih langsung mendorong motorku mencari bengkel terdekat. Selama mendorong motor ini, aku terus-menerus beristighfar di dalam hati. Soalnya nggak tahu kenapa timbul perasaan was-was dan pikiran-pikiran buruk yang terus melintas di benak ini. Astagfirullah, astagfirullah. Semoga ini bukan pertanda buruk. Kalimat itu terus kuulang-ulang di dalam hati. Alhamdulillah, tak begitu lama aku menemukan sebuah bengkel. Aku langsung menjelaskan permasalahan motorku ini. Oleh Silai, aku disarankan untuk ganti busi. Aku sih oke-oke aja, yang penting cepat beres, karena aku tidak ingin terlambat bekerja. Bang, motornya nanti lubang businya aku taruh oli sedikit ya, kata Silai itu kepadaku. Lalu lanjutnya, nanti agak ngebul dikit, tapi tenang aja bang, itu cuma karena olinya kok, nanti juga hilang sendiri. Atur aja bang, kataku cepat. Sekitar 5 menit motorku diperbaiki olehnya. Dan benar saja, motorku memang langsung menyala. Tapi kulihat ada asap yang keluar dari motorku. Nanti jangan kau gas kencang dulu ya bang, katanya. Setelah membayar biaya ganti busi dan lainnya, aku langsung melanjutkan perjalananku. Aku sampai di kantor telat 5 menit, yakni 10:05. Jam operasional kantorku sudah buka. Aku langsung menjelaskan penyebab keterlambatanku kepada atasanku. Syukurnya mereka mengerti akan penjelasanku. Hanya saja kalau nanti ada apa-apa lagi, aku diminta untuk memberikan kabar lewat telepon atau WA. Aku lalu mulai bekerja seperti biasanya. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Itu adalah jam istirahat pabrik istriku. Aku lalu menulis chat untuknya. Centang 2 tapi tak kunjung dibalasnya. Aku lalu berinisiatif untuk menelponnya. Berdering tapi tak diangkat juga. Kemana nih orang? Kataku agak kesal. Ya udah, nanti juga ngabarin balik, ujarku menghibur diri. Jam 1:30 siang. Di saat aku hendak melaksanakan ibadah sholat zuhur, HP-ku berdering. Kulihat di sana tidak tertera nama, hanya nomor telepon saja. Nomor telepon siapa nih? Desisku. Awalnya aku malas untuk mengangkatnya, tapi sekali lagi nomor itu menelponku. Dan entah kenapa jantungku tiba-tiba saja berdetak kencang.
Hatiku langsung merasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan aku dapatkan bila aku mengangkat telepon ini. Dengan berdebar, aku lalu menekan tombol hijau di HP-ku. "Halo, Assalamualaikum," jawabku. "Halo, Waalaikumsalam," kata si penelpon. "Maaf, ini siapa ya?" tanyaku. "Ini saya, Mas, Sumarno," jawabnya. "Oh, Mas Sumarno," kataku. Sumarno adalah laki-laki yang diserahi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengurus kontrakan tempatku tinggal. "Ada apa ya, Mas?" tanyaku dengan jantung yang berdebar-debar. "Maaf, Mas, sebelumnya," jawab Mas Sumarno. Aku menunggu kelanjutan kalimat Mas Sumarno ini dengan tidak sabar. Lalu penjaga kontrakan kami ini melanjutkan ucapannya. Ucapan yang membuat lututku lemas, tubuhku menggigil hebat. Sebuah ucapan yang rasanya tidak akan terjadi selama aku mengenal istriku. Dari sejak kami berpacaran sampai akhirnya kami menikah. Mas Sumarno berkata, "Mbak Rara berduaan sama laki-laki di dalam kontrakan sekarang dan pintunya dikunci dari dalam." Mendadak kepalaku pusing, kakiku serasa lemas, dengkulku seperti kopong. Tak kuat menahan beban, aku langsung duduk di kursi panjang milik mall. "Halo, Mas." Suara Mas Marno masih terdengar di HP-ku. Dengan agak gugup, aku pun menjawab, Iya, Mas." "Terus gimana nih, Mas? Warga udah mulai rame di depan kontrakan. Saya masih bisa menahan supaya warga nggak ada yang masuk ke dalam kontrakan. Tapi saya nggak tahu sampai berapa lama saya bisa menahan mereka," ucapnya dengan nada kecemasan. Otakku dipaksa untuk berpikir keras. Aku lalu mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa. "Tahan, Mas. Tahan supaya warga nggak masuk ke dalam kontrakan. Saya akan segera pulang secepat mungkin. Bilang aja sama warga di situ, masalah ini akan ditangani secara kekeluargaan oleh saya, suaminya." "Oke, Mas, tapi tolong cepat ya," ujar Mas Marno. "1 jam dari sekarang saya akan sampai rumah, Mas," kataku cepat. Secepat detak jantungku. Setelah memutuskan sambungan telepon, aku langsung bergegas masuk ke dalam kantor. Lalu aku segera menemui pimpinanku. "Pak, mohon maaf, bisa bicara sebentar?" pintaku ke Pak Vincent, atasanku di kantor. Pak Vincent sejenak menatapku bingung. Namun mungkin karena melihat raut wajah dan juga nada suaraku yang tak seperti biasanya, dia pun segera menghentikan pekerjaannya. Setelah kami berhadapan berdua, aku langsung berkata, "Maaf, Pak, saya izin untuk pulang ke rumah sekarang juga." Pak Vincent mengerutkan alisnya. "Loh, emangnya ada apa?" "Ada laki-laki lain yang berani masuk ke dalam rumah saya, Pak. Dan sekarang pintu dikunci dari dalam oleh istri saya," kataku tanpa teteng aling-aling lagi. Aku sudah tak sempat untuk memberikan alasan lain lagi. Otakku seolah buntu. Yang terpikirkan olehku sekarang adalah bagaimana caranya aku bisa cepat sampai ke rumah sekarang juga. Mendengar alasanku, Pak Vincent langsung mengizinkan aku untuk pulang. Tak lupa ia juga berpesan, "Hati-hati di jalan. Jangan mengambil keputusan dengan hati yang panas. Sabar ya, Pak." Sejenak nasihat itu masuk ke dalam kepala. Tapi nasihat itu seolah lenyap, tak pernah aku dengar. Setelah mendapatkan izin, aku segera menyambar tas dan menyiapkan kunci motor. Sepanjang jalan pulang, jantung dan hatiku terasa sakit. Sungguh aku tak pernah menyangka, orang yang selama ini aku kenal luar dalam, orang yang aku percayai 1000%, tega dan bisa berbuat hal seperti itu. Di sepanjang jalan, aku terus mencoba berpikir positif, mencoba menerka-nerka apa penyebab hal ini terjadi. Tapi semakin aku berpikir, semakin sakit hati ini. Dan sampailah aku di tikungan terakhir sebelum sampai di kontrakan kami tinggal. Kulihat di sana sudah banyak warga setempat dan beberapa yang aku yakini sebagai karyawan pabrik tempat istriku bekerja.
Tapi kulihat pintu kontrakan sudah terbuka. Suara motorku membuat orang-orang menoleh ke arahku. Melihat kedatanganku, mereka memberi jalan untuk lewat. Setelah sampai di depan kontrakan, aku segera mematikan motorku. Kubuka helm yang aku kenakan. Dan yang pertama aku lihat adalah sosok wajah yang asing. Wajah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wajah seorang laki-laki berusia 30 tahun ke atas, dengan jenggot dan brewok tipis menghiasi wajah tenangnya. Ya, ia kulihat duduk dengan tenang. Tak ada lukisan rasa takut di wajah dan gestur badannya. Dengan santainya, ia duduk bersandar di tembok rumahku. Padahal warga sudah banyak yang berkumpul untuk menyeretnya keluar. Hatiku berdebar tajam ketika ia malah tersenyum melihat kedatanganku. Sontak emosiku bangkit. Helm yang sedianya akan aku letakkan di atas jok motor langsung aku niatkan untuk kuletakkan dengan keras di wajah busuknya. Tanpa melepas jaket dan sepatu, aku langsung melompat masuk ke dalam rumah dengan posisi helm yang siap aku hantamkan di wajahnya. Tapi ternyata di dalam kontrakan sudah ada beberapa orang yang berjaga. Tubuh dan tanganku langsung mereka tahan. Lalu terdengar ucapan lembut. "Sabar Pak, sabar, istighfar." Aku menoleh. Kulihat Bang Boim, satpam pabrik tempat istriku bekerja yang ternyata membisikiku tadi. Aku mencoba untuk beristighfar beberapa kali. Urat-uratku yang tadinya menegang langsung agak lemas. Merasakan bahwa tubuhku sudah tidak menegang lagi, perlahan-lahan mereka mulai melepaskan pegangan mereka. Aku lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Di sana selain duduk si bajingan itu, ada istriku dengan mata sembabnya duduk di sisi yang berlawanan. Setelah menata hati dan pikiran, aku lalu meminta orang-orang yang berada di dalam rumah untuk segera keluar. Di antaranya juga terdapat Mas Marno, penjaga kontrakan ini. "Ayah," terdengar rintihan istriku memelas. Aku tidak memperdulikannya. Aku menatap laki-laki itu legat. Sebuah senyum masih tercekat di wajah anjingnya itu. Maaf," laki-laki itu berkata. "Maaf apa? Memang kamu punya salah kepadaku?" tanyaku dalam. Ia menunduk, diam. Aku lalu menoleh kepada istriku. "Siapa laki-laki ini?" tanyaku tajam. "Sukirman," jawab istriku. "Sukirman?" ulangku agak keras, seolah tak yakin akan nama yang barusan disebut oleh istriku. Istriku hanya mengangguk. Kini aku memandang laki-laki brewokan di sisi kananku. Masih aku lihat wajah tenangnya dan sesekali ia kulihat tersenyum kecil. Entah apa maksudnya. Mungkin ia berbuat seperti itu untuk menunjukkan bahwa ia menyesal atau tidak bermaksud buruk. Entahlah. "Benar nama sampean itu Sukirman?" Aku bertanya dengan suara yang bergetar menahan amarah. "Iya, benar kata si Teteh," jawabnya. "Teteh siapa yang kamu maksud?" tanyaku dengan marah yang mulai merembes di dada ini. Ia menunjuk ke arah istriku. "Kenapa kamu panggil Teteh? Kenapa bukan manggil sayangku atau cintaku?" Pancingku sekaligus mengungkapkan kekecewaan di hati ini. Sekilas aku melirik ke arah istriku. Ingin kulihat bagaimana ekspresi wajahnya begitu aku mulai menyindirnya. Tapi sayang, istriku menunduk saja. Jadi aku tak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya. Tak tahan dengan keadaan ini, aku langsung bertanya to the point kepada istriku. "Ngapain kalian berdua ada di dalam kontrakan? Kenapa pintu sampai ditutup? Bukannya biasanya kalau ada tamu atau anak buah kamu yang laki-laki, kamu selalu menerima mereka di teras depan. Bukan di dalam seperti ini, apalagi sampai menutup pintu." Tanyaku beruntun akibat dari desakan kekecewaan yang kurasakan terhadap istriku ini. Istriku masih terdiam. Tak sanggup menahan emosi, aku lantas berteriak, "Jawab!" Istriku tersentak kaget mendengar suaraku.
Karena memang aku adalah jenis laki-laki yang suka memendam emosi daripada melampiaskannya. Atau apalagi emosi ini sudah memuncak, aku akan memilih diam dan tak berkata apa-apa. Nafasku naik turun menahan gelora amarah yang mulai memuncak. Tapi aku masih bisa menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang berbahaya. Agak lama kemudian istriku pun berbicara dengan pelan. Bunda juga nggak tahu ya, tahu-tahu udah begini. Berdenging kedua telingaku mendengar jawaban itu. Nggak tahu, ucapku dalam. Istriku hanya bisa mengangguk sambil sesekali ia menyeka air mata dan ingusnya. Lalu apa yang kamu tahu? Kejarku. Sebelum istriku menjawab, si muka anjing ini menyela. Jadi gini ini bukan kesalahan si Teteh, katanya. Aku mendelik. Lalu kesalahan siapa? Kesalahanku? Iya, kesalahanku karena selama ini aku terlalu percaya pada perempuan brengsek ini. Aku mulai tidak bisa mengontrol kemarahanku. Mungkin lebih tepatnya kekecewaanku. Bagaimana tidak, istriku, Rara adalah seorang perempuan yang menurutku sangat baik dan ideal untuk kujadikan istri. Aku mengenal sifatnya yang keras tapi jujur itu semenjak kami berpacaran di kota Serang. Tapi memang tidak semuanya sempurna. Mungkin salah satu sifat buruknya adalah suka memakai pakaian yang agak ketat sehingga menonjolkan lekuk tubuhnya. Juga rasa kasihan kepada orang lain yang benar-benar terlihat membutuhkan bantuan. Sainganku ketika memperebutkan hatinya sangatlah berat. Ada 4 laki-laki yang kala itu berebut untuk menjadi pacarnya. Yang pertama adalah orang pribumi, seorang aparat negara dengan pangkat kapten dan berdinas di kota Serang. Yang kedua, anggota berbaju loreng dengan barit merah yang berdinas di Cijantung. Ketiga, seorang pemuda kaya dengan limpahan harta yang siap diberikan kepadanya apabila nantinya mereka menikah. Saat itu mereka tengah putus sementara karena si laki-laki ketahuan selingkuh. Si laki-laki ini bila nanti balikan lagi akan langsung melamarnya. Dia tinggal di daerah Cikande Permai. Dan yang keempat adalah aku, seorang pemuda yang biasa saja, yang kebetulan waktu itu bekerja di sebuah toko elektronik di Pasar Tambak Agung, dekat dengan pabrik tempat Rara kerja. Dan di antara 4 pemuda ini, akulah yang dipilihnya. Mulai dari situ, aku mulai mengenal lebih dalam sifat-sifat Rara, dan setelah yakin, aku putuskan untuk menikahinya. Tapi sifat-sifat yang istriku punya mendadak seperti hilang entah kemana. Padahal biasanya dan hampir setiap saat bila aku tak di rumah, jika ada tamu laki-laki bukan saudara, pasti akan diterimanya di teras depan kontrakan. Tak pernah sekalipun diperbolehkan untuk masuk. Setelah aku mengucapkan kalimat yang kasar itu, istriku sedikit bereaksi. Lalu ia pun berkata, "Terserah ayah mau percaya sama bunda atau enggak, tapi demi Allah, bunda nggak ngapa-ngapain di dalam. Juga bunda nggak tahu kenapa bisa seperti ini." Tai. Makiku tak percaya. Mana mungkin sih perempuan dan laki-laki lain di dalam rumah terus tutupan pintu nggak ngapa-ngapain. Lanjutku. Istriku terdiam. Dia hanya sesekali menggelengkan kepala tanda menolak semua tuduhanku. Aku yang tak ingin terjadi apa-apa lalu berdiri dan membuka pintu. Di sana sudah agak sepi, tak seramai waktu aku datang. Aku meminta tolong kepada Bang Boim dan Mas Marno agar masuk ke dalam untuk menjadi saksi atas apa yang terjadi di dalam kontrakan ini. Setelah keduanya masuk, aku kembali menutup pintu. Aku minta maaf sebelumnya kepada Mas Marno selaku penjaga kontrakan ini dan juga Bang Boim sebagai warga di sini karena sudah membuat keributan seperti ini, kataku kepada kedua orang itu. Mereka berdua kompak mengangguk. Aku lalu berkata kembali, "Mas Marno, saya tidak tahu apa dan bagaimana awal kejadian ini terjadi.
Maka dari itu, saya harap agar Mas Marno mau menceritakan secara detail awal mula kenapa kok bisa seperti ini. Setelah mendehem sebentar, dengan kesaksian oleh Bang Boim, aku dan kedua tersangka ini, Mas Marno mulai menuturkan kejadian yang ia ketahui.